Ada sesuatu yang tak terlihat namun terrasa, seperti desir angin yang membawa kabar jauh sebelum badai datang, seperti bisikan lembut yang membangunkanmu dari tidur panjang tanpa suara. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi jiwamu tahu sesuatu sedang berubah. Ada pergeseran besar yang tengah bergerak mendekat, pelan namun pasti, membawa janji tentang kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Kamu mungkin sudah merasakannya akhir-akhir ini. Ada semacam getaran di udara, dorongan tak kasat mata yang menyentuh relung hatimu. Sebuah panggilan halus untuk bersiap, bukan dengan tergesa, tetapi dengan keyakinan bahwa waktumu telah tiba. Ini bukan ilusi, ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal dari semesta bahwa kamu telah memasuki masa transisi yang suci, di mana masa lalu mulai memudar dan masa depan mulai bersinar di cakrawala. Mungkin kamu belum tahu persis kemana arah tujuanmu, tapi percayalah, saat kamu membaca ini, kamu tidak datang ke sini tanpa alasan. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Dan jika hatimu merasa bergetar, jika matamu sedikit berkaca-kaca, itu karena jiwamu sedang mengangguk dalam diam, mengiyakan bahwa ini adalah pesan yang telah lama ditunggu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat berarti. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan berlangganan untuk menyatakan kesiapanmu menyambut perubahan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan pesan-pesan penting lainnya. Dan yang tak kalah penting, tulislah angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Bukan sekadar angka. Ini adalah simbol. Ini adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu tidak hanya membaca ini dengan mata, tapi juga dengan hati. Kamu menyatakan bahwa kamu siap. Siap untuk bangkit. Siap untuk melepaskan beban. Siap untuk memeluk takdirmu dengan sepenuh keberanian. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada ribuan jiwa lainnya yang juga sedang bersiap. Kamu adalah bagian dari gerakan yang lebih besar. Gerakan jiwa-jiwa yang memilih untuk tidak tinggal diam dalam ketakutan, tetapi melangkah dengan keyakinan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Biarkan kata-kata ini menembus batas logika dan menyentuh nurani terdalammu. Karena ini bukan sekadar bacaan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk berkemas, panggilan untuk berubah. Panggilan untuk menjadi dirimu yang paling utuh. Selamat datang di perjalanan ini. Dan percayalah, pergeseran itu nyata, dan waktumu adalah sekarang. Bagian 1. Panggilan untuk berangkat. Kamu sudah duduk di kursimu. Dari kesunyian batin menuju suara panggilan jiwa yang tak terbantahkan. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam, sesuatu yang memanggilmu untuk melangkah, meskipun dunia di sekitarmu masih tampak sama? Seperti ketika kamu duduk di ruang tunggu bandara, mendengarkan pengumuman keberangkatan yang menggemakan namamu, bukan dengan suara keras, tetapi dengan gema di dalam hati. Inilah saat itu, inilah panggilannya. Dan percayalah, kamu sudah berada di kursi yang tepat. Bukan kebetulan kamu berada di sini,
sekarang membaca kata demi kata ini, karena jauh sebelum kamu menyadarinya, jiwamu sudah menandatangani janji untuk tumbuh. Kamu sudah mengambil langkah pertama saat memutuskan untuk mencari makna di balik luka, saat memilih untuk tidak lagi tinggal dalam lingkaran yang menyesakkan, saat kamu memutuskan untuk menjadi lebih dari sekadar korban keadaan. Itulah momen ketika kamu secara tak sadar telah memesan tempat dalam perjalanan suci menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, apakah ini waktuku? Apakah aku benar-benar bisa keluar dari gelap ini? Dan jawaban itu, wahai jiwa yang lelah namun masih bersinar, adalah ya. Kamu tidak akan bisa kembali ke siapa dirimu yang lama. Jalan ke belakang sudah tertutup, karena sekali kamu melihat cahaya, kamu tidak akan betah lagi hidup dalam kegelapan. Kamu telah bergerak terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Bayangkan dirimu di dalam pesawat besar yang bersiap lepas landas. Di sekelilingmu, kehidupan tampak masih dalam kebiasaan lama, pekerjaan yang menguras, hubungan yang menggantung, mimpi yang ditunda. Tapi hatimu tahu, mesin sudah menyala. Kamu sudah duduk, sabuk sudah terpasang, dan getaran pelan dari bawah kakimu mulai terasa. Inilah fase akhir dari persiapan. Kamu sedang mengecek semua perlengkapan batinmu. Keberanian dibawa, kesadaran, siap, harapan masih ada meski kecil, tapi cukup kuat untuk menyalakan seluruh pesawat. Kamu sudah lama menanam benih-benih perubahan, dan kini saatnya benih itu tumbuh. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan daripada membenci, setiap kali kamu percaya pada mimpi meski dunia meragukanmu, setiap kali kamu memilih diam untuk menyembuhkan daripada berteriak dalam kemarahan, itu semua bukan hal kecil. Itu adalah bahan bakar yang menggerakkanmu menuju langit yang lebih tinggi. Dan mungkin kamu bertanya lagi, mengapa semuanya terasa begitu cepat sekarang? Karena kamu sudah siap, meskipun belum merasa siap. Semesta tak bekerja berdasarkan rasa nyaman, tapi berdasarkan kesiapan jiwa. Kamu telah melewati malam-malam panjang, penuh air mata, kegagalan yang menyayat, dan pengkhianatan yang melukai. Tapi semua itu adalah pelatihan. Latihan untuk membuatmu kuat. Bukan agar kamu menyerah, tapi agar kamu bisa terbang lebih tinggi ketika waktunya tiba. Tanda-tandanya sudah muncul. Lihat sekelilingmu. Ada bisikan, pertemuan kebetulan, mimpi aneh yang membangunkanmu di malam hari. Ada nama-nama tempat yang selalu muncul. Ada kalimat-kalimat yang terasa ditujukan langsung kepadamu. Itu bukan ilusi. Itu adalah semesta yang mencoba membangunkanmu dari tidur panjang. Namun, seperti setiap keberangkatan besar, selalu ada godaan untuk ragu. Ragu pada diri sendiri. Ragu pada arah. Ragu pada keberanian yang katanya sudah kamu kumpulkan. Dan itu wajar. Rasa takut itu datang karena kamu sedang berada di ambang batas baru. Ketakutan itu bukan tanda bahwa kamu harus mundur, tapi justru bukti bahwa kamu semakin dekat dengan pintu yang akan membawamu ke kehidupan yang selama ini kamu doakan dalam diam. Jika hari-hari belakangan ini terasa berat, seolah dunia mengujimu tanpa henti, ketahuilah, itu adalah ujian terakhir. Ujian untuk melihat
apakah kamu benar-benar siap melepaskan yang lama? Apakah kamu bersedia menyerahkan semua yang sudah tidak lagi selaras dengan versi dirimu yang baru? Karena kamu tidak bisa membawa semua beban lama ke langit baru. Pesawat ini hanya bisa terbang jika kamu merelakan apa yang tak lagi berfungsi. Mungkin ada keputusan besar yang masih tertunda. Mungkin kamu masih bertahan di tempat yang tak lagi membuatmu bertumbuh. Atau mungkin kamu hanya takut kehilangan sesuatu yang sebetulnya sudah tidak milikmu. Tapi ingat, setiap keberangkatan butuh keberanian. Dan keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap melangkah meski takut. Kamu sudah duduk di kursimu. Mesin sudah menyala. Waktunya tidak bisa ditunda lebih lama. Pesawat kehidupanmu akan segera lepas landas. Jadi bersiaplah. Tarik napas dalam. Rasakan detaknya di dadamu. Dan katakan dalam hati, aku siap, aku tidak akan mundur. Ini adalah waktu keberangkatanku. Karena sesungguhnya pergeseran itu nyata, dan kamu telah dipilih untuk setui untuk menjalaninya. Bagian 2. Garis waktu mistis. Mengapa 6 minggu bisa mengubah segalanya? Karena waktu bukan sekadar detik yang berlalu, tapi medan suci tempat takdir bergerak. Bayangkan jika hidupmu adalah sebuah benih yang telah lama tertanam dalam tanah harapan. Selama ini kamu menyiramnya dengan impian, membisikkan doa di tengah malam, dan memeluknya dalam diam, meski tak satu pun tunas tampak di permukaan. Tapi kini, ada cahaya yang mulai merayap ke celah-celah bumi itu. Ada kehangatan yang menggugah akar untuk bangun dari tidur panjangnya. Dan kamu mulai menyadari bahwa musim pertumbuhan telah tiba. Disinilah letak kekuatan waktu, bukan sekadar angka, bukan sekadar kalender yang menua, tetapi portal. Sebuah gerbang tak kasat mata menuju kehidupan baru. Dan kini, semesta menawarkan padamu garis waktu yang tak biasa, 6 minggu. Bukan karena angka itu ajaib, tapi karena ia datang bersama getaran yang sulit diabaikan. Mungkin kamu telah memimpikannya, melihatnya dalam percakapan acak, atau tiba-tiba saja merasakannya hadir begitu sering, seolah ia ingin kamu perhatikan. 6 minggu bukanlah waktu yang panjang jika kamu mengisinya dengan keraguan. Tapi 6 minggu bisa menjadi keajaiban jika kamu mengisinya dengan niat, tindakan, dan keberanian. Inilah waktu yang bisa mengubah arah angin dalam hidupmu. Waktu yang mampu membelokkan haluan kapal takdirmu ke pelabuhan yang selama ini kamu angankan. Tapi perubahan besar tidak terjadi hanya karena berharap. Ia terjadi ketika harapan diiringi oleh gerak nyata, oleh kesungguhan yang bersinar dari dalam. Waktu ini bukan untuk membuatmu lelah dengan kerja tanpa arah, bukan pula untuk menekankanmu dalam tekanan tanpa jeda. Ini adalah waktu untuk menjadi sadar sepenuhnya. Setiap pagi adalah batu loncatan. Setiap malam adalah ruang refleksi. Dan setiap detik adalah kesempatan untuk menyelaraskan dirimu dengan siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi. Bayangkan dirimu 6 minggu dari sekarang. Apakah kamu tetap di tempat yang sama, dikelilingi oleh kebiasaan lama, keraguan yang sama, dan ketakutan yang terus mengikatmu? Atau
Apakah kamu adalah sosok baru yang telah menyapu bersih jalan hidupmu dari debu lama dan mulai melangkah ringan ke masa depan? Inilah tantangan sekaligus hadiah dari waktu ini. Ia menuntutmu untuk meninggalkan zona nyaman, untuk berhenti menunggu nanti. Karena kebenarannya adalah nanti seringkali hanyalah tempat persembunyian dari keberanian. Dan kamu yang telah membaca sejauh ini bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk bersembunyi. Kamu diciptakan untuk menyala, untuk mekar, untuk mengguncang dunia kecilmu dengan langkah-langkah besar. Ketika kamu benar-benar berniat menggunakan 6 minggu ini untuk transformasi, semesta akan membantumu. Sumber daya akan muncul. Orang yang kamu butuhkan akan datang. Informasi yang kamu cari akan ditemukan. Kekuatan yang kamu kira telah hilang akan kembali perlahan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa letih, tapi juga akan ada momen-momen kejutan yang membangkitkan harapan yang nyaris padam. Ini bukan tentang sihir. Ini tentang keterhubungan antara niat dan semesta, antara gerak dan jawaban ilahi. Namun, ada syaratnya. Kamu tidak boleh hidup dengan setengah hati. 6 minggu ini tidak cocok untuk mereka yang masih memeluk alasan. Tidak cocok untuk mereka yang berkata, "Aku coba dulu, lihat nanti." Ini adalah waktu untuk mereka yang berkata, "Aku akan lakukan, meskipun takut, meskipun belum tahu pasti, karena aku tidak mau menunda takdirku lebih lama." Mungkin untuk sebagian orang, 6 minggu ini berarti perubahan fisik, merapikan pola makan, memperbaiki kualitas tidur, atau bergerak lebih aktif demi kesehatan. Untuk yang lain, ini adalah momen spiritual, melepaskan luka lama, memaafkan yang tak pernah meminta maaf, atau memulai praktik ketenangan jiwa. Apapun bentuknya, intinya satu, membersihkan ruang lama agar kehidupan baru bisa masuk. Setiap hari, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini agar 6 minggu dari sekarang aku bisa bangga melihat diriku sendiri? Lakukan itu. Ulangi. Jadikan rutinitas dan kamu akan terkejut dengan hasilnya. Tak perlu lompatan besar setiap hari. Tapi jika kamu berjalan sedikit saja setiap harinya dengan arah yang jelas, kamu akan sampai di tempat yang kamu impikan. Biarkan waktu ini menjadi guru. 6 minggu adalah cermin. Ia akan memperlihatkan siapa kamu sesungguhnya. Ia akan menguji seberapa dalam keinginanmu untuk berubah. Tapi lebih dari itu, ia akan membimbingmu jika kamu benar-benar siap untuk mendengarkan. Dan saat waktu itu berlalu, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku tidak menyangka perubahan sebesar ini bisa terjadi dalam waktu sependek itu." Tapi kenyataannya, perubahan besar tidak bergantung pada lamanya waktu. Ia hanya butuh satu hal, keputusan yang kuat, yang sepenuh hati. Atima. Dan hari ini, kamu sudah mulai membuatnya. Langkah berikutnya, jangan berhenti. Karena pergeseran itu nyata, dan kamu hanya 6 minggu jauhnya dari versi terbaikmu. Bagian 3. Persiapan keberangkatan. Bersihkan kekacauan dalam hidupmu. Melepaskan beban adalah syarat utama untuk bisa terbang lebih tinggi. Bayangkan ini,
Kamu hendak menapaki perjalanan suci menuju kehidupan baru. Bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sebuah lompatan ke arah takdir yang telah lama menantimu. Seperti seseorang yang akan menempuh perjalanan jauh, kamu tentu tidak ingin membawa barang-barang yang tak perlu. Tidak ada gunanya membawa koper berisi kenangan usang yang menyakitkan, pakaian masa lalu yang tak lagi muat untuk jiwamu, atau dokumen lama yang hanya mengingatkanmu pada luka yang belum sembuh. Sama halnya dengan hidup. Sebelum kamu benar-benar berangkat, kamu harus bersih-bersih, bukan hanya rumahmu, tetapi isi hatimu. Bukan hanya lemari bajumu, tapi juga laci pikiran yang penuh dengan kekhawatiran dan pengulangan-pengulangan dari masa lalu. Setiap keberangkatan besar membutuhkan ruang untuk harapan baru, ruang untuk kebahagiaan yang lebih sehat, ruang untuk cinta yang lebih tulus dan yang lebih penting, ruang untuk dirimu yang sejati, untuk bisa tumbuh tanpa gangguan bayang-bayang lama. Lihat sekelilingmu. Apakah kamu dikelilingi oleh benda-benda yang tak lagi mencerminkan siapa kamu sekarang? Mungkin tumpukan pakaian yang tak pernah kamu pakai, hadiah dari masa lalu yang menyakitkan, atau bahkan foto-foto yang hanya membuatmu terjebak di masa lalu yang sudah kamu lewati dengan susah payah. Setiap benda itu menyimpan energi. Dan jika kamu ingin menghadirkan yang baru, kamu harus berani melepaskan yang lama. Tapi jangan berhenti pada ruang fisik. Mari tengok isi batinmu. Berapa banyak luka yang masih kamu peluk setiap malam? Berapa banyak janji yang kamu buat pada dirimu sendiri tapi tak pernah kamu tepati? Berapa banyak suara lama yang masih kamu dengar? Suara yang mengatakan kamu tidak cukup baik, tidak layak, tidak mampu. Semua itu adalah kekacauan batin yang harus kamu bersihkan. Mungkin kamu berpikir, tapi ini sudah menjadi bagian dari diriku selama bertahun-tahun. Benar. Tapi ingatlah, bukan semua yang menetap layak untuk dipertahankan. Banyak hal bertahan karena kamu terus memberinya tempat. Bukan karena ia baik, tapi karena kamu terbiasa. Hari ini, saat kamu bersiap menuju fase kehidupan yang lebih tinggi, kamu diminta untuk melepaskan keterikatan yang mengikatmu ke tanah. Melepaskan dendam yang kamu jaga rapi. Melepaskan rasa bersalah yang kamu bawa kemana-mana seperti bayangan. Melepaskan hubungan yang hanya membuatmu lelah, tapi tak pernah benar-benar mengangkatmu. Membersihkan kekacauan bukan berarti melupakan segalanya. Ini tentang memberi makna baru, tentang memilih untuk tidak lagi membiarkan luka memegang kemudi hidupmu. Ini tentang memberi ruang bagi cinta dan kedamaian untuk duduk di kursi depan, menggantikan kemarahan dan rasa takut. Kamu bisa memulainya dengan hal-hal kecil. Satu hari, satu sudut ruangan, satu kenangan, satu pengampunan, satu tumpukan pakaian, satu keputusan. Ambillah satu kotak. Masukkan semua hal yang tak lagi kamu perlukan. Barang, pikiran, kenangan, perasaan. Lalu ucapkan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku. Tapi sekarang, aku memilih untuk melanjutkan. Kamu mungkin menangis dan itu tidak apa-apa. Karena setiap tetes air mata
adalah bukti bahwa kamu sedang mencabut akar-akar lama yang selama ini menahanmu, dan setelahnya akan ada ruang. Ruang untuk udara baru, cahaya baru, harapan baru. Jangan takut bila kamu merasa kosong sejenak setelah membersihkan. Kekosongan itu bukan kekurangan. Itu adalah janji akan datangnya isi yang lebih baik. Dan ingat, kekacauan dalam hidup juga datang dalam bentuk hubungan yang tidak sehat. Tidak semua orang layak untuk diajak dalam perjalanan ini. Beberapa hanya diletakkan di awal jalan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menemanimu hingga akhir. Kamu boleh menyayangi mereka, tapi kamu juga berhak melindungi dirimu. Menjaga jarak bukan berarti kamu berhenti mencintai. Itu hanya tanda bahwa kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Lakukan ini dengan lembut tapi tegas. Tidak semua harus dibereskan dalam satu malam. Tapi setiap langkah, setiap keputusan untuk melepaskan akan mengangkat sedikit beban dari sayapmu. Dan ketika saatnya tiba untuk benar-benar lepas landas, kamu akan melakukannya dengan ringan, dengan damai, dengan hati yang tidak lagi terikat oleh apa yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Kebersihan batin adalah tiket untuk terbang lebih tinggi, dan kamu yang telah berani menengok kekacauanmu sedang menyiapkan dirimu untuk terbang ke arah yang lebih terang. Sambutlah ruang baru itu dengan tangan terbuka. Karena pergeseran itu nyata, dan kamu sedang menjemputnya dengan keberanian dan kesadaran. Bagian 4. Bangun landasanmu. Mengapa batasan dan cinta diri itu penting? Karena sebelum kamu bisa terbang tinggi, kamu perlu pijakan yang kokoh. Setelah kamu membersihkan beban dan kekacauan dari hidupmu, setelah kamu membuang luka-luka lama yang membelenggu langkahmu, kini saatnya kamu membangun sesuatu yang baru. Landasan kehidupan yang akan menopangmu terbang ke langit yang lebih luas. Landasan itu tidak terbuat dari batu, kayu, atau baja. Landasan ini dibentuk dari cinta pada diri sendiri dan batasan yang sehat. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil namun penuh makna. Untuk menjaga dirimu, untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk memilih keheningan daripada kekacauan, dan untuk memprioritaskan dirimu sendiri tanpa merasa egois. Sayangnya, kita tumbuh di dunia yang sering menyamakan cinta diri dengan kesombongan dan batasan dengan penolakan. Kita diajarkan bahwa menjadi baik hati berarti selalu tersedia, selalu berkata iya, selalu mengorbankan diri untuk orang lain. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Kamu tidak bisa mengangkat orang lain jika dirimu sendiri lelah. Kamu tidak bisa memberi cinta yang sehat jika kamu belum belajar mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Dan kamu tidak bisa berlari menuju takdirmu jika kamu terus dipanggil kembali oleh suara-suara yang tidak menghargai langkahmu. Cinta diri adalah fondasi dari segala perubahan besar. Ia bukan sekadar berkata, "Aku mencintai diriku" di depan cermin setiap pagi. Ia adalah bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri saat kamu gagal. Bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu saat kamu lelah. Bagaimana kamu menjaga hatimu dari energi-energi yang merendahkan. Cinta diri adalah tindakan. Ia adalah tidur cukup, makan yang menyehatkan, memberi ruang untuk bernapas, dan membiarkan dirimu tumbuh tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. Dan batasan itu adalah pagar halus
yang kamu pasang di sekeliling taman jiwamu. Bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk memastikan hanya yang benar-benar menghargaimu yang boleh masuk. Batasan adalah kamu berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa selalu tersedia untuk menyelamatkanmu. Aku peduli padamu, tapi aku juga berhak atas waktuku sendiri. Aku menghargai hubungan ini, tapi aku tidak akan mengorbankan kedamaian batinku demi menjaganya." Kamu mungkin akan merasa bersalah pada awalnya. Orang-orang yang terbiasa dengan versi dirimu yang selalu mengalah akan bingung saat kamu mulai berkata, "Tidak." Beberapa akan menjauh, merasa kamu telah berubah, dan memang benar, kamu telah berubah. Kamu bukan lagi seseorang yang mengabaikan kebutuhanmu sendiri demi kenyamanan orang lain. Dan kamu tidak perlu meminta maaf untuk itu. Karena saat kamu mulai menjaga dirimu sendiri dengan penuh kasih, kamu akan melihat betapa hidupmu menjadi lebih ringan, lebih terarah, dan lebih damai. Kamu akan mulai menarik orang-orang baru yang menghargaimu tanpa manipulasi, yang mencintaimu tanpa syarat, yang hadir bukan untuk mengurasmu, tetapi untuk berjalan bersamamu. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Luangkan waktu 15 menit di pagi hari untuk dirimu sendiri, entah untuk menulis jurnal, merenung, atau sekadar duduk dalam diam. Matikan notifikasi ponsel saat kamu bekerja dan lihat betapa pikiranmu menjadi lebih jernih. Katakan tidak pada ajakan atau tugas yang tidak selaras dengan hatimu tanpa harus merasa bersalah. Dan yang paling penting, berhentilah menunggu sampai kamu merasa cukup layak untuk menetapkan batas. Kamu layak sekarang, bukan nanti, bukan setelah kamu sukses, bukan setelah kamu menyenangkan semua orang, tetapi sekarang, di saat ini juga. Karena batasan dan cinta diri bukan hanya tentang melindungi apa yang kamu miliki, tapi tentang menjaga ruang untuk apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Setiap mimpi, setiap cita-cita, setiap niat baik, semua itu butuh tempat yang tenang untuk bertunas. Dan jika kamu terus membiarkan dunia menginjak masuk tanpa izin, bagaimana mungkin benih itu bisa tumbuh? Jangan menunggu fondasi sempurna. Mulailah dari apa yang kamu bisa. Karena cinta diri bukan tujuan akhir. Ia adalah latihan harian. Dan batasan bukan dinding tebal. Ia adalah pagar lembut yang berkata, "Aku berharga, dan aku memilih siapa yang boleh masuk." Dengan cinta diri dan batasan yang sehat, kamu tidak hanya membangun landasan yang kokoh. Kamu sedang menyiapkan landasan untuk meluncur menuju kehidupan yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya pergeseran itu nyata. Dan kamu layak mendapatkan perjalanan yang tidak hanya jauh, tetapi juga indah dan bermakna. Bagian 5. Tuntaskan hal yang masih menggantung. Karena detail kecil bisa menentukan arah besar. Langit tidak akan terbuka sepenuhnya jika masih ada simpul yang belum kamu ikat. Sebelum pesawat, kehidupanmu benar-benar mengudara. Sebelum jiwamu meluncur bebas menuju takdir yang lebih tinggi, ada satu hal penting yang tidak boleh kamu abaikan. Tuntaskan hal-hal yang masih tertunda. Bukan karena semesta tidak mampu mengangkatmu, meski masih ada beban, tetapi karena kamu sendiri akan merasa lebih ringan, lebih damai,
dan lebih siap jika tidak ada hal kecil yang menggerogoti pikiranmu di tengah perjalanan. Bayangkan seorang pelari maraton yang hendak memulai lomba besar. Ia telah berlatih, mengatur napas, bahkan membayangkan garis finish di benaknya. Tapi tepat sebelum berlari, tali sepatunya belum terikat rapi. Satu detail kecil tapi bisa menjatuhkannya. Begitu pula dengan hidup. Hal-hal kecil yang tak tuntas bisa mengganggu lompatan besarmu. Mungkin itu hanya tumpukan tagihan yang belum dibayar. Mungkin itu pesan yang belum kamu balas. Atau mungkin yang lebih dalam dari itu, sebuah kata maaf yang belum kamu ucapkan, atau sebuah keputusan yang terus kamu tunda karena takut kehilangan kenyamanan yang sebenarnya sudah usang. Jangan remehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil ini. Mereka mungkin terlihat sederhana, tapi setiap tindakan adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu siap. Sinyal bahwa kamu memilih untuk tidak lagi bersembunyi dari tanggung jawab, sekecil apapun bentuknya. Sinyal bahwa kamu menghormati kehidupanmu dan kamu tidak ingin ada yang tertinggal, mengganjal, atau mengganggu ketenangan hatimu saat kamu mulai terbang. Cobalah duduk dengan tenang hari ini. Ambil secari kertas. Tuliskan semua hal yang masih terasa seperti simpul di dalam hidupmu, yang belum selesai, yang masih menunggu, yang terus menghantuimu dalam keheningan. Tak perlu berpikir besar. Mulailah dari hal terkecil. Balasan yang belum kamu kirim. Barang yang harus kamu kembalikan. Obrolan yang perlu kamu selesaikan. Atau mungkin keputusan yang sudah lama kamu tahu jawabannya, tapi belum berani kamu jalankan. Buat daftar itu dengan jujur. Lalu kelompokkan. Mana yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 5 menit, dan mana yang butuh waktu lebih panjang atau tenaga emosional yang lebih besar. Selesaikan yang mudah terlebih dahulu. Dan untuk yang besar, buat rencana. Jadwalkan waktunya. Pecah menjadi langkah-langkah kecil. Karena setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas, satu hal kecil, kamu sedang menenangkan badai di dalam dirimu. Kamu sedang membebaskan ruang pikiranmu dari gangguan yang tidak perlu. Mungkin kamu akan merasa lelah, atau sedih, atau bahkan marah karena harus berurusan lagi dengan masa lalu. Tapi ketahuilah, itu semua adalah bagian dari pembersihan sebelum keberangkatan. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, kamu sedang berkata pada semesta, "Aku siap, aku tidak akan lari dari hidupku. Aku akan hadir sepenuhnya." Terkadang saat kamu mulai menyusun daftar itu, muncul hal-hal baru yang sebelumnya tersembunyi. Kenangan, luka, atau keputusan kecil yang selama ini kamu sepelekan. Jangan panik. Itu bukan pertanda bahwa kamu semakin kacau. Justru itu tanda bahwa kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Kamu mulai melihat hidupmu apa adanya. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Jangan tunggu semuanya sempurna. Kamu tidak perlu menyelesaikan setiap detail sampai ke titik koma. Yang penting, kamu telah menghadapinya, mencatatnya, dan menyusun niat untuk menyelesaikannya satu demi satu. Karena sesungguhnya yang membuat perjalanan mulus bukan hanya sayap, tapi juga keberanian untuk merapikan setiap simpul yang ada di tanah
sebelum kamu terbang. Dan saat kamu menyadari bahwa semua beban kecil mulai terselesaikan, kamu akan merasakan kelegaan yang baru. Seolah-olah angin mulai membantu langkahmu. Seolah semesta berkata, akhirnya kamu siap. Tuntaskan. Tutup yang terbuka. Ikat yang longgar. Karena ketika kamu naik ke ketinggian baru, kamu tidak ingin dihantui oleh bayang-bayang kecil yang tertinggal di bawah. Kamu ingin terbang dengan utuh, dengan damai, dan dengan hati yang benar-benar siap menerima semua keajaiban yang akan datang. Pergeseran itu nyata, dan kamu akan melaluinya dengan lebih mulus jika kamu sudah menyelesaikan apa yang seharusnya tak lagi ditunda. Bagian 6. Bukalah ruang untuk sekutu baru. Kekuatan dari koneksi yang sejiwa. Karena perjalanan besar tak selalu harus dilalui sendirian. Dalam keheningan upayamu membersihkan, membereskan, dan menyiapkan diri, ada satu hal penting yang sering terabaikan. Hubungan. Ya, koneksi. Karena takdir, betapapun bersifat personal, tak pernah sepenuhnya berjalan sendiri. Di balik setiap lompatan besar dalam hidup, selalu ada tangan yang menggenggam di saat genting, mata yang memberi pandangan baru, dan suara yang menyuarakan semangat ketika hatimu nyaris menyerah. Setelah kamu membersihkan beban, menetapkan batasan, dan menyelesaikan urusan yang tertunda, kini waktunya membuka pintu. Pintu untuk mereka yang baru. Mereka yang hadir bukan untuk menghakimi masa lalumu, tapi untuk mendukung masa depanmu. Mereka yang tidak iri pada cahayamu, tapi malah menambahkan pelita agar langkahmu makin terang. Mereka yang tidak datang dengan agenda tersembunyi, tapi hadir karena panggilan jiwa yang sefrekuensi. Perjalanan ini bisa terasa sunyi jika kamu terus memeluk keyakinan bahwa tidak ada yang mengerti dirimu. Tapi kebenarannya adalah semesta sedang menyiapkan sekutu-sekutu baru. Orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal sebelumnya, tetapi entah bagaimana terasa akrab sejak awal pertemuan. Orang-orang yang hadir di waktu yang tampaknya kebetulan, padahal sesungguhnya sangat tepat. Mereka bisa muncul di tempat-tempat yang tak kamu duga. Seorang asing yang duduk di sebelahmu dan memulai percakapan yang menyentuh hatimu. Teman lama yang tiba-tiba menghubungimu kembali, membawa semangat baru dalam hubungan lama yang sempat layu. Atau mungkin seseorang yang kamu temui secara daring, namun berbagi tujuan dan mimpi yang sama. Buka hatimu. Biarkan kehadiran mereka menyentuh bagian-bagian dari dirimu yang selama ini merasa sendiri. Namun bersamaan dengan itu, tetaplah bijak. Tidak semua orang yang datang membawa cahaya. Beberapa hanya tertarik pada sinarmu karena mereka kehilangan sinarnya sendiri. Inilah saatnya kamu menerapkan kebijaksanaan yang telah kamu pelajari. Bedakan antara yang hadir untuk menguatkanmu dan yang hadir hanya untuk menumpang pada langkahmu. Tanyakan pada dirimu setelah setiap pertemuan, apakah aku merasa lebih hidup setelah bersama mereka atau justru kelelahan? Jika jawabannya adalah damai, ringan, atau terinspirasi, maka mungkin kamu telah menemukan sekutu sejati. Jika yang tersisa adalah keraguan, rasa tidak dihargai, atau kelelahan emosional, maka mungkin itu hanya ujian untuk menguatkan batasanmu kembali. Dan jangan tutup kemungkinan
bahwa beberapa koneksi lama bisa berubah menjadi baru. Kadang, setelah kamu bertumbuh, hubungan yang dulu tampak tidak sehat bisa menjadi lebih dewasa. Energi berubah, orang berubah, dan kamu pun berhak memberi kesempatan kedua jika hatimu merasakannya layak. Tapi ingat, kamu tidak bisa memelihara semua koneksi sekaligus. Energimu terbatas dan fokusmu terlalu berharga untuk dibagi pada relasi yang stagnan. Tak perlu merasa bersalah saat kamu mulai memberi ruang lebih banyak untuk yang menguatkan dan mengurangi untuk yang hanya menguras. Ini bukan kejam, ini bijak. Dan saat kamu mulai dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang seirama, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat berharga. Flow. Aliran kehidupan yang terasa lancar. Percakapan yang penuh makna. Dukungan yang tulus tanpa embel-embel. Semangat yang menular. Bukan tekanan yang memaksa. Mungkin kalian akan bertemu untuk kopi sederhana, saling curhat tentang mimpi dan ketakutan. Atau mungkin kalian akan membangun sesuatu bersama, proyek, karya, atau hanya saling menguatkan agar tetap waras dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk. Apapun bentuknya, koneksi seperti inilah yang akan mempercepat perjalananmu. Karena pertumbuhan itu menular. Dan ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga sedang bertumbuh, semesta menjadi semakin ramah, semakin mendukung. Kamu tidak lagi berjalan tertatih. Kamu berlari ringan bersama. Dan ketika kamu jatuh pun, akan ada tangan yang siap mengangkatmu. Jangan tutup hatimu. Buka ruang. Biarkan semesta menghadirkan sekutu-sekutu baru yang tidak hanya mengagumi cahayamu, tapi juga siap berdiri bersamamu ketika cahaya itu meredup sementara. Karena sesungguhnya pergeseran itu nyata, dan ia menjadi lebih indah ketika dibagikan bersama jiwa-jiwa yang juga sedang mencari arah. Kini, kamu tidak hanya siap untuk berangkat, tetapi juga tidak lagi sendiri. Langit menantimu, dan kamu akan sampai lebih jauh bersama mereka yang tepat. Penutup. Saatnya mengencangkan sabuk dan menyambut kehidupan baru. Karena kamu telah bersiap, membersihkan, menetapkan, dan membuka. Sekarang waktunya terbang. Kamu telah melalui perjalanan dalam yang tak kasat mata. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang menggetarkan dasar-dasar jiwamu. Dari mendengar panggilan keberangkatan, menetapkan garis waktu yang suci, membersihkan kekacauan, membangun fondasi yang kokoh, menuntaskan beban yang menggantung, hingga membuka ruang bagi jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Kamu telah melewati 6 gerbang transformatif. Dan kini, kamu berdiri di ambang. Udara mulai berubah. Getaran di dada tak lagi bisa diabaikan. Langkahmu mungkin masih gemetar. Tapi hatimu tahu, ini saatnya. Tak ada lagi alasan untuk menunggu. Tak ada lagi ruang untuk menyimpan ragu. Semua persiapan telah kamu lakukan dengan penuh kesadaran dan keberanian. Sekarang yang kamu butuhkan hanya satu, percaya. Percaya pada dirimu sendiri. Percaya bahwa kamu layak menerima kehidupan yang lebih baik. Percaya bahwa semesta tidak pernah menyia-nyiakan jiwa yang berani untuk berubah. Mungkin akan ada turbulensi, mungkin jalan di udara tidak selalu mulus. Tapi kamu sudah tidak sama seperti dulu.
Kamu sudah lebih kuat, lebih sadar, lebih terarah. Jadi tarik napas dalam-dalam, genggam harapanmu erat-erat, dan ucapkan dalam hati, aku siap. Aku tidak akan menunda takdirku lagi. Aku akan naik, dan aku akan bersinar. Sahabat jiwa, pergeseran itu nyata, dan kamu adalah bagian dari gelombang baru yang sedang mengubah dunia dari dalam keluar. Jangan takut, jangan ragu, karena di depan sana hidup sedang menunggumu dengan pelukan yang hangat dan kejutan-kejutan yang indah. Kini, saatnya kamu mengencangkan sabuk takdirmu. Bersiap untuk lepas landas. Karena langit sudah membuka jalannya, dan kamu sudah ditakdirkan untuk terbang tinggi. Selamat datang di hidup barumu. Langit bukan lagi batas, ia adalah awal.